Nilai ketidakpastian pada pengukuran berulang. Jadi mengukur itu kita harus berulang-ulang supaya mendapatkan data yang akurat. Ya. Nilai ketidakpastian pada pengukuran berulang. Pada setiap aktivitas pengukuran, kesalahan pengukuran tidak dapat dihindarkan. Kalau kita mengukur kan kadang-kadang ada kesalahan menghitung. Itu kadang-kadang bisa terjadi. Apalagi jika pengukuran hanya dilakukan sekali. Nah, kalau sekali kan kemungkinan kesalahannya lebih tinggi. Peluang ketidaksesuaian antara hasil pengukuran dengan kondisi sebenarnya semakin besar. Banyak faktor kesalahan yang dapat menyebabkan hasil pengukuran tidak sesuai dengan kondisi aslinya. Untuk mengurangi faktor kesalahan pengukuran tersebut, kalian dapat mengatasinya dengan cara melakukan pengukuran secara berulang, jadi beberapa kali. Ya, pengambilan data untuk ukuran berulang minimal dilakukan sebanyak 5 kali, diulang sebanyak 5 kali. Bagaimana cara mengetahui nilai ketidakpastian pengukuran berulang? Untuk mendapatkan nilai ketidakpastian pengukuran berulang, kalian dapat menggunakan persamaan standar deviasi yang dinyatakan sebagai berikut. Terus lanjut. Rumusnya adalah delta X sama dengan N akar N sigma. Ini bacanya sigma ya. Seperti ini itu bacanya sigma. Sigma itu jumlah. Sigma XI kuadrat min sigma XI kuadrat per N-1 akar ya. N banyak data. Misalnya ngukurnya 5 kali berarti N-nya 5 kali. Kalau ngukurnya berulang sampai 10 kali berarti N-nya 10 kali. XI data ke I, XI kuadrat data ke I dikuadratkan. Sigma XI kuadrat adalah penjumlahan seluruh kuadrat data ke I. Sigma XI penjumlahan seluruh data ke I. Sigma XI kuadrat adalah kuadrat penjumlahan seluruh data ke I. Nanti saya jelaskan ini ketika mengerjakan soal. Ya, kita lanjutkan aja langsung ke contohnya aja. Biasanya pengolahan data hasil pengukuran menghasilkan banyak angka di belakang desimal. Bagaimana aturan membulatkan angka hasil pengolahan data? Langkah pertama, menentukan nilai ketidakpastian relatifnya dengan cara sebagai berikut. Ketidakpastian relatif itu untuk mengetahui kita ini pakai berapa desimal di belakang angka. Delta X per X bar, ini dibaca X bar. X bar itu berarti rata-rata kali 100%. X bar rata-rata kali 100%. Nah, kalau udah ketemu persenannya, langkah kedua, cocokkan persentase ketidakpastian relatif yang didapat dengan aturan berikut. Jika hitungan persentase didapat kurang dari 0,1%, jumlah angka hasil pengolahan data ditulis 4 angka. Jika persentase ketidakpastian relatif sebesar 1%, jumlah angka hasil pengolahan data ditulis 3 angka. Jika persentase ketidakpastian sebesar 10%, jumlah angka hasil pengolahan data dituliskan 2 angka. Ini ada aturannya ya, tulisnya ya. Dan kalau sudah, Bapak lanjutkan ke contoh soal. Nah, kita lanjut ya. 5 orang siswa mengukur diameter sebuah tutup botol dengan menggunakan jangka sorong secara bergantian. Masing-masing siswa mendapatkan kesempatan 1 kali mengukur, sehingga didapat tabel sebagai berikut. Misalnya Andi mengukur diameter tutup botol 3,12 cm. Bernadette mengukur diameter botol 3,14. Nisa 3,15, Neneng 3,14, Togar 3,14. Jadi masing-masing orang membacanya berbeda-beda. Mereka diminta untuk menentukan luas permukaan tutup botol beserta nilai ketidakpastiannya.
Nah, ini cara mengerjakannya. Dengarkan Bapak terangkan dulu. Kan disuruh hitung luas permukaan, mencari luas. Ini kan tutup botolnya bentuknya lingkaran. Ya, tutup botolnya lingkaran. Ya, tutup botol bentuknya lingkaran. Berarti mencari luas lingkaran. Nah, luas lingkaran disimpulkan A. Luas lingkaran itu rumusnya kan pi r kuadrat. Luas lingkaran kan pi r kuadrat. Karena diketahui diameter, pakai diameter. Diameter itu jari-jari itu setengah dari diameter. Jadi pi kali jari-jari itu adalah setengah diameter. Ya, diameter dibagi 2 kuadrat. Kan jari-jari itu kan diameter bagi 2. Nah, kita kuadratkan pi kali d kuadrat, 2 dikuadratin 4. Makanya rumusnya 1/4 pi d kuadrat. Jadi luas lingkaran itu bisa pakai rumus pi r kuadrat, bisa pakai 1/4 pi d kuadrat. Tergantung yang diketahui. Ini diketahui diameter, pakai 1/4 pi d kuadrat. Nah, cara mengerjakannya, kita cari luasnya ya. Luasnya ini pakai rumus 1/4 pi d kuadrat. Kita hitung satu-satu. Di sini 3,12 ya, 3,12 itu diameternya. Nah, kita cari pakai rumusnya ini. Jadi 1/4 pi. Pi itu 3,14 kali diameternya 3,12 dikuadratin. Nah, ini kalau kalian hitung itu dapatnya 7,64. Terus kita cari yang ini berikutnya. 1/4 pi d kuadrat. Jadi 1/4, saya kasih titik itu kali ya. Kali pi 3,14 kali d diameternya 3,14 dikuadratin. Nah, ini kalau dihitung itu dapatnya 7,74. Terus berikutnya sama 1/4 pi d kuadrat. Jadi 1/4 pi 3,14 diameternya 3,15 dikuadratin. Ini kalau kalian hitung 7,79. Terus kita hitung yang berikutnya 1/4 pi 3,14 diameternya 3,11 dikuadratin dapatnya 7,59. Ini pakai kalkulator nggak apa-apa. Terus berikutnya 1/4 pi 3,14 diameternya 3,14 dikuadratin dapatnya 7,74. Nah, kita hitung ya. Ini saya hapus saja. Saya hapus. Kita hitung sigma A. Kita hitung sigma A. Sigma A itu jumlah dari seluruh luasnya. Jadi kita hitung jumlah dari ini. 3,64 ditambah 7,74 ditambah 7,79 ditambah 7,59 ditambah 7,74. Ini kalau dihitung ditulis sigma A. Sigma A-nya dapat 38,5 cm persegi. Ini totalnya ya. Total dihitung ini. Nah, kalau sudah, sekarang kita cari kuadrat luas permukaan tutup botol A kuadrat. Ya, sekarang kita cari A kuadrat. Nah, A-nya kan dapatnya yang ini, yang nomor 1 itu kan dapatnya 7,64.
7,64 dikuadratkan. Nah, ini dapatnya 58,4. Kita cuma ambil satu angka di belakang koma, nggak apa-apa. Terus yang ini 7,74 dikuadratkan. Kan A kuadrat ya. Dapatnya 59,9. Berikutnya 7,79 dikuadratkan. Ini kalau kita hitung dapatnya 60,7. Terus kita hitung 7,59 dikuadratkan. Ini pakai kalkulator ya. Nanti kalau soal seperti ini misalnya pakai kalkulator. Kalau di ujian ini nggak mungkin keluar di ujian. Tapi kalau untuk pengajaran latihan di sekolah ini biasanya diterangkan juga. Tapi tetap harus pakai kalkulator, nggak bisa nggak pakai kalkulator. Nah, ini dapatnya 57,6. Terus 7,74 dikuadratkan. Ini diperoleh 59,9. Nah, kita jumlahkan ini. Ya, jumlahnya ini kita hitung sebagai sigma A kuadrat. A kuadratnya kita jumlahkan diperoleh 296,5 cm persegi. Sigmanya A sudah ketemu, sigma A kuadrat sudah ketemu. Nah, kita hitung. Ya, kita hitung masing-masing ya sigma A kuadrat. Kita hitung yang ini. Yang ini kita cari sigma A kuadrat. Berarti 38,5 dikuadratin dapat sigma A kuadrat itu sama dengan 1482,25. Nih. Ini udah dihitung. Dah. Sekarang langkah-langkahnya, cara mengerjakan langkah-langkahnya ini caranya adalah ya kita cari rata-rata luas. Langkah pertama mencari rata-rata luas. Atau saya tulis A bar. Atas dikasih bar. Rumusnya sigma A dibagi N. N itu jumlah data. Nah, datanya ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. 5 percobaan. Ya, berarti sigma A-nya sudah dihitung tadi. Sigma A-nya ini. 38,5 dibagi N. N-nya 5. Ini dihitung dapatnya 7,70. Ini adalah rata-rata luas seluruhnya. Langkah kedua, menentukan ketidakpastian. Menentukan ketidakpastian. Pakai rumus tadi. Saya kopikan ya. Pakai rumus ini. Pakai rumus ini. Nah, terus digantikan ini pakai X. Padahal kita cari luasnya. Berarti saya ganti rumusnya, ikuti rumus ini jadi delta X jadi delta A. Sama dengan 1/N. Kan kita cari luas, bukan X tapi A. Delta A sama dengan 1/N, ikuti rumusnya. Ini N dikali sigma X kuadrat. Berarti ini sigma A kuadrat dikurang sigma X kurung kuadrat. Berarti X-nya diganti A. Sigma A kuadrat. Nah, per N kurang 1. 9.
Dah. Dah, lanjut. Kita masukkan angka delta A-nya. Ya, delta A-nya kita masukkan angkanya. 1/n. N-nya berapa? 5. Akar. N 5. Sigma A kuadrat. Sigma A kuadrat udah ketemu nih. Sigma A kuadrat udah dicari nih. Berapa itu? 296,5 kali ya. Min. Sigma A dikuadratin. Sigma A dikuadratin ini. Sigma A dikuadratin ini. Ya. Berapa itu? 1482,25 dibagi N kurang 1. N-nya 5 kurang 1. Jadi delta A sama dengan 1/5 akar. Ini 5 kali 29,5 itu kalau dicari dapatnya 1482,50 dikurangi 1482,25 dibagi 4. Jadi delta A sama dengan 1/5. Ini kalau dihitung akar 0,25 dibagi 4. Ya. Terus kita cari 1/5 kali akar 0,25 itu 0,5. Akar 4 2. Nah, ini kalau dihitung dapatnya ya 0,05. Jadi delta A-nya ini 0,05 cm persegi. Simpan ini. Nah, kamu screenshot dulu ini. Ini belum selesai. Screenshot dulu. Dah. Jadi screenshot ya. Kita lanjutkan slide berikutnya. Tadi sudah ketemu 1. Rata-ratanya A-nya tadi dapatnya 7,70. Yang kedua, ketidakpastiannya tadi udah dihitung. Ketidakpastiannya itu delta A-nya dapat 0,05. Nah, kita cari nilai relatif ketidakpastiannya. Kita cari langkah ketiga, nilai relatif ya ketidakpastiannya dengan cara sama dengan delta A per A kali 100%. Berarti 0,05 dibagi 7,70 kali 100% dapatnya 0,65%. Nah, terus kita lihat aturannya. Tidak. 0,65% itu berarti di bawah 1%. Nih, aturan nih. Nih. Pakai aturan nih. Jika prosentase ketidakpastian relatif sebesar 1%, maksudnya maksimum 1%, tapi kurang dari 1%, ya. Berarti 0,65 itu kurang dari 1%, maka jumlah angka hasil pengolahan data itu diambil 3 angka. Ya, diambil 3 angka. Jadi diambil 3 angka. Ya. Penulisannya diambil 3 angka, maksudnya 3 angka penting. Ya, jadi kesimpulannya langkah keempat terakhir penulisan luas, ya penulisan luasnya itu sama dengan A bar tambah delta A. A barnya adalah 7,70, berarti ini 3 angka penting, plus minus delta A-nya 0,05.
ditambah 0,05. Nah, jawabannya A sama dengan 7,70 plus minus 0,05. Satuannya sentimeter persegi. Ini cara menulisnya seperti ini jawaban terakhirnya. Ya, cara menulisnya seperti itu. Ya, screenshot dulu jawabannya ini. Jadi langkahnya cari rata-ratanya, kedua tidak pastiannya, terus cari nilai relatifnya ketidakpastian berapa persen, terus penulisan luasnya. Udah screenshot dulu. Sudah? Kalau sudah Bapak lanjutkan lagi. Saya kasih contoh berikutnya biar lebih jelas. Mungkin satu ini agak belum paham, tapi kita contoh yang kedua. Udah di screenshot ya, sudah dipoto ya. Sekarang pengukuran 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi pengukurannya ini sampai 6 kali, panjang pensilnya sekitar 12,0, 11,9, 12,2, 11,8, 12,1, 12,4. Laporan hasil pengukuran berulang tersebut lengkap dengan ketidakpastian. Suruh menulis laporannya bagaimana. Saya geser di sini. Cara mengerjakannya adalah sama kayak tadi. Kalau tadi mencari luasnya, kalau ini hanya panjangnya saja. Panjang itu L. Ya, cara menulisnya begini. Panjang itu L. Ya, jadi ini ditulis L. Langkah kedua, kita cari L kuadrat. Ya, kita cari L kuadrat. Kayak tadi mencari A kuadrat. Ya, ini cari L kuadrat. Cari L kuadrat. Nah, berarti 12,0 dikuadratkan. 12,0 kan berarti 12 dikuadratkan 144. Ini 11,9 dikuadratkan 141,61. Ini dikuadratkan 12,2 dikuadratkan. Dapatnya 148,84. Ini dikuadratkan 11,8 dikuadratkan itu dapatnya 139,24. Terus berikutnya 12,1 dikuadratkan. Ini diperoleh 146,41. Terus ini 12,4 dikuadratkan 153,76. Nah, kita tulis sigma L. Jumlah sigma L-nya berapa? Kayak tadi. Ini dijumlahkan. Ya, 12,0 tambah 11,9, 12,2, 11,8, 12,1, 12,4 dijumlahkan 72,4. Nih. Ya, kita cari sigma L kuadratkan. Berarti 72,4 dikuadratkan berarti sigma L kuadrat itu sama dengan 5241,76. Terus kita hitung berikutnya sigma L kuadrat. Nah, kita jumlahkan ini semua. Ini kalau dihitung 873,86. Dan ini sudah jumlah datanya ini N-nya ada 6. Kita cari langkah pertama kayak tadi. 1. Rata-rata panjang.
rata-rata panjang, berarti L bar. Sigma L dibagi N. Sigma L-nya sudah ketemu 72,4. Ya, 72,4 dibagi N. N-nya 6. Jadi L bar itu dapatnya 12,06. Nah, ini simpan dulu. Langkah pertama sudah selesai. Langkah kedua. Menentukan nilai ketidakpastian. Saya tulis di sini ya. Menentukan ketidakpastiannya. Tadi rumusnya apa? Kita ambil yang tadi. Pakai rumus ini kita ambil. Kita ambil rumus ini disesuaikan dengan yang diketahuikan, kita bukan X tapi L. Berarti diganti delta L sama dengan 1/N akar N kali sigma L kuadrat min sigma L kurung kuadrat per N-1. Berarti delta L sama 1/6 akar N-nya 6 sigma L kuadrat udah ketemu nih ya, itu dapatnya 8, ini dikali ya, 873,86 dikurangi sigma L kuadrat. Sigma L kuadrat sudah ketemu ini. Di situ dapatnya adalah 5241,76 dibagi 6 kurang 1. Jadi delta L sama dengan 1/6 akar, ya ini kalau dihitung dapatnya ini dihitung 524,316 dikurang 5241,76 dibagi 5. Delta L sama dengan 1/6 kali akar, kalau dihitung ini 0,28. Jadi delta L-nya 1/6 kali 0,53. Delta L ketemu 0,088. Dah, ini langkah kedua. Langkah berikutnya, langkah ketiga, ya, persentase ketidakpastian. Rumusnya adalah delta L per L bar kali 100%. Berarti delta L-nya berapa? Delta L-nya dapat 0,088 dibagi L barnya 12,06 kali 100%. Ini diperoleh 0,75%. 0,75% itu kurang dari 1%. Berarti 3 angka penting. Sehingga penulisannya terakhir nih. Penulisannya adalah ya L sama dengan L bar ditambah delta L. L-nya adalah kita tulis 12, L barnya 12,06 ditambah 0,088. Nah, ini harus 3 angka penting. Jadi dipotong sini. Ini harus 3 angka penting. Berarti ini saya potong di sini. Ya. Dipotong di sini 3 angka penting.
Yang penting kan sampai di sini aja. Terus ini juga dipotong sampai sini aja. Ya. Jadi L sama dengan 12,6 dibulatkan ke atas. 12,0 dibulatkan ke atas, ini kan belakangnya 6. 6 dibulatkan ke atas 1. 12,1 plus minus 0, ini 8-nya dibulatkan ke atas boleh, atau enggak dibulatkan enggak apa-apa karena ketidakpastian kan sangat kecil. Jadi 12 ini 0,08 gini boleh, atau dibulatkan juga boleh 12,1 plus minus 0,09 juga boleh. Dua ini dua-duanya betul. Nah, screenshot dulu jawabannya ini. Ini jawaban penulisannya terakhir. Ini langkah keempat. Jadi ada 4 langkah. Silakan di screenshot dulu. Kalau sudah di screenshot, berarti materi tentang fisika bab pertama ini sudah selesai semuanya. Terakhir di sini. Nanti ada latihan soal dari awal sampai akhir tentang fisika, Bapak jelaskan. Kan kemarin sudah belajar tentang dimensi, angka penting, kemudian yang ini. Nah, ini kita evaluasi dari awal sampai akhir. Ya, sudah di screenshot semuanya. Kita lanjutkan berikutnya, latihan soal. Nah, ini kemarin ini ibaratnya evaluasi.